Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama dengan NIM 231266051. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah, baik itu dalam bentuk tulis maupun lisan. Maksud tuh dari kalimat efektif ini sebenarnya sederhana banget. Ketika struktur dan penggunaan katanya tepat serta pembaca dapat memahaminya dengan baik, maka kalimat itu termasuk pada kalimat efektif. Lanjut, meski kalimat efektif ini singkat dalam penggunaan kata, kalimat efektif ini juga harus mencakup semua informasi yang lengkap dan mengikuti kaidah bahasa yang baik. Kaidah bahasa ini mencakup unsur gramatikal, sintaksis, serta memenuhi syarat-syarat komunikasi. Dengan begitu, informasi yang disampaikan mudah diterima dan juga dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Kalimat efektif ini tak hanya digunakan dalam ragam tulis bahasa Indonesia resmi seperti karya ilmiah, skripsi, makalah, tesis, disertai laporan-laporan penelitian dan sejenisnya. Akan tetapi, kalimat efektif ini juga digunakan dalam bahasa lisan saat sedang berbicara atau mengobrol. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ini sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Satuan berarti keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan sehingga kesatuan ini menjadi padu dan serasi. Contohnya, di rumah adat para ketua mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi. Di kurung salah para tetua adat mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi di rumah adat. Lalu yang kedua, ciri-cirinya yaitu kepaduan atau koherensi. Maksud dari koherensi terjadi pada hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Kepaduan sendiri merupakan syarat dari kalimat efektif sehingga diharapkan setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Contohnya itu seperti Amir mengotori halaman rumahnya, terus ia membersihkannya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kesejajaran atau paralel. Kesejajaran atau paralel adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat tertentu. Artinya bentuk pertamanya adalah nomina, lalu bentuk keduanya dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Hal yang sama berlaku pada kalimat verba. Contohnya kesejajaran bentuk. Kegiatan itu meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan juga mengatur peminjaman buku. Yang keempat, ketetapan. Maksud ketetapan adalah kesesuaian atau kecocokan dalam pembentukan suatu kalimat sehingga terciptalah pengertian yang pasti. Contohnya, karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Lalu yang kelima, ada kevariasian. Kevariasian adalah kalimat efektif yang menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan panjang pendek kalimat dan penggantian unsur yang menentukan keefektifan kalimat. Lanjut. Yang keenam, kehematan. Kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat berarti tidak menggunakan kata-kata yang mubazir sehingga tidak ada penjamakan kata dan pengulangan subjek. Lalu selanjutnya, yang ketujuh, kita masuk ke kelogisan. Kelogisan ini adalah ide kalimat yang dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, untuk menjingkat waktu, untuk menghemat waktu, gitu. Untuk contoh atau ciri-ciri kalimat efektif yang lainnya itu seperti yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek atau predikat. Yang kedua ini taat terhadap aturan ejaan yang berlaku. Lalu yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok.
Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kalimat. Dan juga yang terakhir ini menggunakan variasi struktur kalimat. Lalu mungkin sekian dari saya untuk kalimat efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.